Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Eka Ardiana, NIM 20 11 01 10 13. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Tatwa, yaitu tugas membuat video pembelajaran yang bermaterikan kematian menurut lontar Atma Tatwa. Kematian menurut lontar Atma Tatwa dalam ajaran agama Hindu adalah percaya dengan adanya Atman. Atman Tatwa yaitu filsafat tentang adanya Atman atau jiwa yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk hidup. Atman adalah percikan terkecil dari para Ratman, Sang Yang Widi yang berada di setiap makhluk hidup. Baik, yang pertama, pengertian Atman. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari para Ratman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman, Sang Yang Widi. Setiap yang bernapas mempunyai Atman, sehingga mereka dapat hidup. Atman adalah hidupnya semua makhluk, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu adalah sifat-sifat Atman. Atman yang terkandung dalam diri manusia sesungguhnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Persamaan antara Sang Yang Widi dan Atman dijelaskan melalui kalimat berikut. Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu adalah tunggal, sebab Atman merupakan bagian dari Tuhan. Seperti halnya Tuhan yang memiliki sifat-sifat khusus, juga mempunyai sifat-sifat yang tertuang dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Dan yang ketiga, yaitu adalah kematian dalam agama Hindu. Kematian dalam agama Hindu, semua orang di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak bisa menentang hal tersebut. Kematian di dalam agama Hindu, Atman adalah kekal, tidak mengalami kematian di dunia, tidak mengalami kematian. Dia abadi. Kematian hanyalah dialami oleh badan kasar kita saja. Bagi seseorang yang sudah meninggal, maka dilakukanlah upacara kematian, yaitu ngaben. Tujuan dari sebuah upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabhuta di alam ini, dan bagi Atman dapat cepat menuju alam Pitra. Dan yang keempat, yaitu adalah perjalanan Atman setelah hari kematian. Diawali dari proses kematian, di mana sang Atman atau roh akan meninggalkan badan sarira, kosa, yang sifatnya sementara dan tidak abadi di dunia ini. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, seperti gurun pasir yang disebut Tegal Penangsaran, ada diceritakan akan menemui sebuah aula luas yang disebut Balai Pengangen-angen, yang keadaannya cukup mirip dengan alam manusia sebagai tempat transit atau tempat tinggal sementara, yang sejatinya merupakan bagian dari alam Yamaloka untuk mengadili sang roh sesuai dengan karma wasana yang telah dilakukan semasa hidupnya. Jika ke surga, mereka para roh tersebut akan bertemu dengan tempat yang dinamakan Banjar Kembang, dipenuhi harumnya bunga warna-warni untuk menuju Swaloka dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Namun jika tidak, mereka akan mencium bau yang sangat busuk untuk menuju alam neraka atau Burloka yang dihuni oleh para asura atau makhluk-makhluk bawah seperti buta kala. Dan adanya sang Atman yang masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian untuk melakukan punarbawa atau reinkarnasi kembali. Disebut sesungguhnya lahir di dunia ini sebagai manusia merupakan kelahiran yang sangat mulia dan indah, karena ia dapat menolong dirinya agar nantinya dapat mencapai moksa, kebahagiaan abadi sebagai tujuan hidup di dunia ini dan akhirat kelak. Tujuan setelah hidup
tidak hanya terpaku pada surga dan neraka, bukanlah untuk menghukum atau membalas jiwa, tetapi untuk mengingatkan mereka tentang tujuan sebenarnya dari kelahiran mereka. Karena Atman adalah abadi, murni, dan tidak terpengaruh oleh rasa sakit dan penderitaan. Atman yang pergi ke surga akan menikmati kesenangan dari surga, dan pada akhirnya menyadari bahwa mencari kesenangan surgawi bukanlah tujuan akhir. Atman yang jatuh ke dalam neraka mendapatkan rasa kesengsaraan, sehingga Atman menyadari bahwa ketika kita melakukan kejahatan, maka penderitaanlah yang akan kita dapatkan. Jadi, dalam kedua kasus itu, tujuan surga dan neraka adalah untuk menanamkan sikap kebijaksanaan pada Atman untuk kembali menyatunya dengan para Ratman. Baiklah, itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.